Nah, saat ini sudah banyak sih teman-teman generasi sekarang juga yang juga mengkoleksi kaset. Itu salah satu hal yang patut untuk dicontoh. Dalam arti walaupun kita tidak memutar dari sebuah player, kita ngeplaynya dari digital source dan segala macam, tapi tetap dia simpen di kamarnya, dipajang dan segala macam. Buat gue itu satu hal yang udah ada beberapa skena anak-anak muda sekarang yang memang menjalani itu, tapi ada yang nggak ngerti dan sama sekali. Kedekatan kita sama orang yang kita suka, sama keluarga, lebih warm di tahun 90-an menurut gua. Ya itu dia tadi, buka album, ini siapa gitu. Ini aku waktu bayi, ini papa waktu muda gitu. Kayak gitu-gitu tuh jarang terjadi. Dan itu lo duduk di ruang tamu. Buat gua, tahun 90-an itu, ketika lo duduk di ruang tamu dari jam 7 malam, di malam minggu, ketemu jam 9 malam atau setengah 10 lo pamit, itu hal yang tak bisa terlupakan hingga kini. Udah jarang terjadi, friend. Sekarang ini kita ketemu, jemput, ajak nonton, ajak makan, bye, pulang, udah pamit. Tapi lu nggak nongkrong di rumah, duduk di ruang tamu, kadang-kadang sampai nyokapnya nemenin, segala macem, nanya-nanya, emang papanya kerja di mana? Wah, istri, di ini tante di Bulog. Oh ya, hal-hal kayak gitu. Kalau berbicara tentang struggle di tahun 90-an dan sekarang itu, justru gue bilang sih, kayaknya justru anak-anak sekarang lebih struggle dari anak-anak tahun 90-an. Kenapa? Anak-anak 90-an ketika nggak punya apa-apa, kita gua pribadi sangat berharap akan uang dari orang tua, ya kan? Mencoba menjadi street punk rocker, cuma 2 hari pulang, gatal-gatal badannya kan. Kalau anak-anak sekarang sih gini, pada saat itu kalau broken home, dalam tanda kutip broken home, lu punya masalah keluarga, melakukan hal-hal negatif sering. Bunuh diri, yang broken home, kabur dari rumah nggak jelas, jadi akhirnya di pinggiran jalan dan segala macam. Anak-anak sekarang broken home, orang tuanya pisah dan segala macam. Wah, banyak yang kreatif anak-anak sekarang ya kan. Broken home, online, dagang, ini segala macam. Malah lebih struggle anak-anak sekarang justru. Anak 90-an lebih boleh dibilang lebih ini ya, menurut gua loh ini, menurut gua. Tapi ada juga anak 90-an yang struggle dalam arti mereka sudah hidup di jalan dan kuat gitu. Nah, kalau kita membandingkan, bukan membandingkan dalam arti gimana-gimana, membandingkan antara 90-an sekarang, anak-anak sekarang goblok menurut gua kalau misalkan ketika nggak punya apa-apa, putus asa, misalkan broken home dan segala macam, putus cinta, terus tiba-tiba langsung melakukan hal-hal negatif, bego. Udah banyak tempat, tools, apapun itu yang bisa lo pergunakan, bisa menghasilkan. Kalau berbicara tentang Superglad di eranya sampai akhirnya bisa gue menjadi seorang penyiar, terus dalam tanda kutip Superglad bisa sukses di era itu. Ceritanya awalnya gini, gue tuh di Superglad itu adalah basicnya secara gue pribadi bikin band. Ketika gue buat Superglad, gue tidak niat Superglad akan dijadikan sebuah band yang akan menjadi dikenal. Gue cuma pengen punya band, karya gue disukain orang, itu doang awalnya. Tapi abis itu perjalanannya setelah albumnya rilis, terus tiba-tiba dapat jadi MTV Exclusive Artist dan segala macem. Gua pada saat itu boleh dibilang lumayan menyiasati ya, dalam arti bikin strategi promo. Gimana caranya sih Superglad bisa dikenal orang. Pada saat itu yang kita promo dalam bentuk fisik. Kasarnya gini, gua harus nyetak 2 rim. 2 rim berarti sekitar berapa lembar tuh? 2000 lembar ya. 2000 lembar fotokopian telah beredar Superglad mini album laki-laki. Gua harus beli 6 kilo sagu pada saat itu, dan gua harus beli 10 roll cat. Buat apa? Karena ketika akhirnya albumnya diedarkan, lu nggak bisa bikin flyer untuk kasih ke broadcast message digital dan segala macam, nggak ada. Lu ke pinggir jalan, nyari halte, depan sekolahan, depan kampus, depan segala macem, aja. Krek, tempel, pek, krek. Dan itu hanya bertahan paling 3 hari. Kalau nggak hujan, ditiban sama flyer orang lagi, ya kan? Jadi setelah 3 hari, kita tiap hari muter keliling Jakarta ngecek, ya ketiban, ambil, tempel lagi, ya kayak gitu-gitu. Main di Bibis, dibikinin launching dan segala macem. Ya udah, kita jalanin hal-hal seperti itu sampai akhirnya gimana caranya masuk radio, kita tanya ke orang-orang radio, segala macem. Jadi prosedur sebuah band ketika promo di era itu yang dilakukan.
Dan kita melakukan itu, kayak misalnya bikin video klip, pada saat itu juga kebetulan memang di Indonesia masuk MTV yang memang bisa membantu band-band indie pada saat itu untuk bisa ditonton video klipnya. Akhirnya video klip Superglad masuk di MTV. Jadi MTV eksklusif artis, manggung sana sini ya, walaupun kita akhirnya menerima panggung tanpa bayaran, panggung dibayar, ya banyak lah orang, ya, teman-teman band udah menjalani ini. Panggung dibayar nasi bungkus, panggung dibayar congyang, panggung dibayar ciu, udah macam-macam kita jalanin. Tapi semua gue strategiin, guys, kita main sekarang di komunitas ya, hajar nih komunitas yang bayar ciu doang. Tapi kita cari pensiu yang lumayan ada gaulnya juga, tapi kita cari datengin ke pensi, mau nawarin Superglad nih. Gue sampai datang ke Crazy Cars, ke PL Fair waktu itu ngasih proposal. Gue ada band nih gitu, ini kalau memang bisa main di PL Fair dan segala macam. Ya bang, udah penuh. Kalau mau juga paling mainnya sore-sore gitu, dan kita nggak bisa ngasih bayaran. Jadi gitu. Nah, pada saat itu gue mau ada yang nonton mau kagak, gue tampil all out. Buat gue supaya menunjukkan ke orang kalau misalkan lu tampil all out, main lu rapih, keren. Satu panitia melihat, anjing band ini keren. Dia ngomong ke temennya, tadi yang band ini keren. Dari mulut ke mulut itu adalah propaganda sebuah boleh dibilang sebuah strategi marketing yang luar biasa. Setelah Superglad dikenal, ya gue membangun sistem manajemen, karena gue banyak sekali teman-teman gue yang bareng dari Superglad hingga saat ini mereka sangat sukses. Dari situ gue melihat perkembangan Superglad ini dibentuk manajemen yang bagus dan segala macam, dan manajemen yang bagus dan segala macam itu gue belajar bareng-bareng dengan mereka waktu itu. 2006 itu Superglad merilis single 1 yang memang jadi theme song untuk MTV Staying Alive. Nah, dari situ deh. Udah lumayan tuh. Yang tadinya hanya komunitas yang tahu Superglad, hanya beberapa pencinta musik keras, pencinta musik arus non-mainstream. Tiba-tiba dengan merilis lagu 1, Superglad boleh dibilang masuk ke jalur industri. Yang sebenarnya kita nggak niat untuk masuk jalur industri pada saat itu. Lagunya memang sangat industri. Akhirnya lagu 1 itu dikenal oleh semua orang seluruh Indonesia pada saat itu. Manggung, dari kita manggung, let's say yang dari lagu pertama sampai ini yang nyanyi cuma sekian orang di depan, pas lagu itu dibawain, yang ujung-ujung sampai ibu-ibu pun nyanyiin. Dari Superglad, korelasi menuju ke Jimbul ini unik. Suatu sore, gue lagi main burung merpati. Balapan burung. Kalau bahasa Sunda mah japatinya. Ya, main burung merpati yang dilepas terus lo, waduh apa, yang gitu. Nah, itu gue main burung merpati karena gue dari kecil tinggal di daerah Kayu Manis yang memang banyak kalau lapak-lapak burungnya. Pembantu gue lari-lari datang, Mas, ada telepon itu dari Mbak Vivi gitu. Mbak Vivi mana kata gitu. Nggak tahu bilangnya Mbak Vivi dari Trax FM. Sampai akhirnya gue ke rumah. Telepon-teleponan sama Vivi, dia bilang, lo mau jadi penyiar nggak? Penyiar apaan? Penyiar radio lah, kata gitu. Lo bisa kesini nggak? Bisa ke kantor nggak? Kapan? Besok, kata gitu. Akhirnya besoknya gue ke kantor tuh, ke Sarinah. Di situ gue ngobrol sama Vivi. Dia bilang, gue nih seneng ngelihat lo kalau manggung, karena lo selalu present judul lagu lo itu tidak dengan gue. Dari dulu kalau manggung jarang banget gue bilang, oke, lagu ini berjudul terima kasih untuk, gue nggak pernah seperti itu. Gue selalu misalkan mau ngomong lagu tentang, let's say gue cari contoh si lagunya Superglad Ketika Setan Berteman deh. Itu gue pasti misalkan ngomong tuh, gue kayak misalkan tadi pagi gue baca koran, friend, nenek-nenek diperkosa. Set, itu yang merkosa gila apa gimana ya? Nenek-nenek diperkosa oleh anaknya sendiri gini. Lu tahu koran lampu hijau kan pada kan? Itu kan judulnya panjang tuh. Itu kalau gue baca dari judul sama dia punya ini udah beda banget. Tapi itu yang merkosa pasti udah berteman sama setan. Dungtrang, none, langsung Ketika Setan Berteman. Itu ternyata dalam sebuah ilmu broadcast dibilang ad-libbing katanya. Oke, gue baru tahu. Dan begitupun lagu berikutnya, dan lagu berikutnya. Selalu gue present dengan sebuah bridging, boleh dibilang. Pihak MRA waktu itu Trax FM tertarik untuk gue jadi penyiar. Sekarang gini gue dites waktu itu. Iklan sabun, ini lu mesti bridging lagunya si Gigi, ini mesti ke sini-sini, oke. Nah, gue menjalankan itu waktu itu, gue nyontohin. Oke, lu nyambungin ketiga ini, tapi nggak harus ngomong
iklan, jadi nggak harus smooth lah bridgingnya. Nggak semua orang yang bisa, yang walaupun sekolah broadcast itu nggak bisa seperti ini cepet. Emang lu bakat, mau nggak lu jadi penyiar? Mau aja gue bilang gitu. Udah tiba-tiba dia bilang, lu gue partnerin sama Jimmy upstairs ya. Oh boleh, siap ya udah. Besoknya ketemu Jimmy dan segala macam, ngobrol berdua Jimmy, gue ke kosannya Jimmy. Nah itu di situ gue ngobrol sama Jimmy, Pen, kita mesti gimana ya? Wah kita gini aja ya. Dan pada saat itu, waktu pas gue siaran dengan Jimbul, menurut gue kejeniusan seorang Vivi Costner di situ. Dia, Wondergel, dia PD-nya, program director Trax FM waktu itu. Dia melepas gue dalam arti, lu jadi lu, jangan jadi seorang broadcaster. Tapi ingat, ada rules-nya ya, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh. Tapi tetap jadi lu aja kayak orang nongkrong. Gue sama Jimmy, basic nongkrong di gang. Ya kan, bukan nongkrong yang di bar, di kafe. Beda ketika lo dengar Moulin Rio pada saat itu. Memang dalam tanda kutip kelas AB gitu. Jangan gua, XZ mungkin bukan CD lagi pada saat itu. Kita kalau nggak suka lagu diturunin. The Massive diputar waktu itu. Sorry Yan, dulu ini kejadiannya. Sekarang mah kita CS. Gitu. The Massive diputar, Jimmy langsung, lagu apa sih Pren? Ganti-ganti, turunin. Itu diomongin di on air gitu-gitunya. Tapi itu menjadi lucu. Kayak misalkan waktu itu almarhum Glenn Fredly nyanyi ketika pas dia ref gitu, kasihku sang. Tuh kalau ref sebenarnya dalam sebuah ini radio nggak boleh dipotong. Dalam arti itu lagi ref, lagi seneng-senengnya orang nyanyi, lu potong gitu. Itu gue potong. Emang bajingan nih orang kalau bikin lirik ya kayak gitu-gitu. Yoi, gimana cewek kagak kelepar-kelepar ya, naikin lagi gitu-gitu. Nah itu tuh dilakukan sama gue sama Jimmy, tidak dilakukan oleh seluruh penyiar radio pada saat itu. Nah itulah yang menjadi perbedaan Jimbul di situ, yang akhirnya jadi fenomenal. Bahkan gue sampai dipanggil untuk ngajar broadcast di kampus mana, gue lupa Yai apa-apalah. Pokoknya ada 2 kampus gue ngajar. Udah gitu dari Jimbul, Jimmy mungkin udah sering MC sama Malau, tapi di acara-acara underground ya, di Bibis, di segala macam, di kampusnya dia sering MC. Gua nggak pernah sama sekali nge-MC. Tiba-tiba gua ditawarkan nge-MC sama Jimmy untuk nge-MC sebuah band yang bernama My Chemical Romance. Ajaib nggak tuh? Ya nggak? Anjir. Terus gua sama Jimmy, ini band yang ini kan? Yang nyanyi apa? Anatoke. Oh iya itu dia. Jadi gua apalin semua lagu My Chemical Romance itu. Oke, daripada kita nge-MC nggak tahu bandnya, friend. Ya udah, karena gue juga emang sama Jimmy nggak dengerin MCR pada saat itu. Buat gue tidak besar dengan My Chemical Romance. Dari situ muncul sebuah acara televisi bernama Radio Show. Gitu, Radio Show nongol. Waktu itu ada Om Sis sama Sandy. Sampai gue dihubungin sama orang TV kan untuk menjadi host tamu awalnya di Radio Show. Mas Bul, bisa jadi host tamu nggak nih buat Radio Show? Oh boleh, siap. Gue jadi host tamu di Radio Show, pertama episode 1 udah ganti Opiam Andaresta, terus gue ini lagi, jadi masih ganti-gantian tuh. Sebulan awal tuh gue, minggu ini gue, ntar si ini, minggu ini gitu-gitu. Sampai ujung-ujungnya akhirnya gue ditawarin untuk, lu mau gak jadi host tetap? Ya mau lah, duitnya kenceng coy. Ya enggak. Gitu, dan akhirnya dari situ gue jadi hostnya Radio Show, lumayan lama, hampir 2 tahun juga. Ya dapat ilmu luar biasa lagi, karena ketika itu lo nge-host ke depan kamera kan, kayak gini kan, karena itu bentuknya adalah visual televisi. Sedangkan kalau radio kan lo ngomong apa juga bodo amat. Radio Show sebenarnya tidak ada turun rating pada saat itu menurut gue. Radio Show lagi naik-naiknya, tiba-tiba berhenti. Singkat cerita mah ada unsur apa ya, unsur politik atau unsur apa yang membuat Radio Show tuh akhirnya malah blunder. Jadi nggak jalan sama sekali. Itu akhirnya sudah Radio Show berhenti di saat gue masih nyicil mobil, bajingan nggak lo? Wajret. Karena gini, wah gaji Radio Show sekian nih, oke nih, oke. Gaji Trax FM sekian nih, oke. Ford Escape kebeli nih mah nih, oke. DP lah gua mobil, beli mobil untuk cicilan 3 tahun gua ambil cicilannya. Set, baru 4 bulan Radio Show gue ambil mobil, gue ngambil mobil setelah gue setahun jadi hostnya Radio Show. Tahun berikutnya gue ambil mobil, baru 4 bulan berjalan, pak berhenti, mati nggak lo?
Masa gelap gua sangat gelap. Kalau di era dibilang sebelum gua nikah, itu lebih boleh dibilang eranya hura-hura sebagai anak muda yang berkecukupan, ya kan, punya cewek banyak, ya kan, terus mobil lu bagus, ya kan? Cewek lu model, ya kan, terus wah, lu nikmatin semua itulah, kenikmatan duniawi ya, kenikmatan duniawi lu nikmatin. Orang menyangka gue adalah mungkin gue pengguna narkoba, dan tanda kutip mungkin gue pada saat itu boleh bilang mutau lah, nyabu lah, apa inex lah dan segala macam. Sama sekali gue tidak pernah menyentuh barang itu. Gue nggak munafik, yang gue sentuh adalah minuman, ganja, sama sudah pasti di era itu antidepresan. Gue jalanin itu lumayan bertahun-tahun. Nah, tapi itu kayak apa boleh dibilang kebahagiaan gue lah pada saat itu. Gue jenuh sendiri. Akhirnya yang tadinya gue mengkonsumsi itu hampir setiap hari, akhirnya gue menguranginya bukan karena gue pengen berhenti, enggak pada saat itu. Gue benar-benar kayak jenuh, aduh capek gue minum cuy, asli begah nih gini-gini segala macam, gue kurangin minum, ya kan. Terus sampai akhirnya juga ada fase di mana gue kayak misalkan mau beli barang-barang itu tuh nggak punya duit sampai jual-jual barang dan segala macam. Gue lebih menghabiskan uang itu di judi, kan. You name it, judi apa aja, ayam, ikan cupang, burung dara, semua gue jalan, balap mobil, drag race, motor, gue jalanin, kan. Poker udah jangan ditanya, gue pasti ada di kota. Nickname paling depan. Lu main poker yang sekarang cuman di handphone, gue mah dulu on the spot, di meja kiri kanan perempuan. Gitu. Ya kan, itu kalau lu cuman gambar kan di handphone kan, gue mah kiri kanan perempuan. Gitu, pada era itu. Satu koin itu ada, era itu masih 50.000 yang terkecil, karena 50.000 Soeharto. Gitu. Jadi satu koin itu 50.000. Lu sekali masuk itu 10 koin. Nah, itu yang pokernya. Di luar itu, gua main burung merpati. Burung merpati ini boleh dibilang kalau lihat yang main di kampung, oke, murah meriah. Tapi kalau sudah main di sebuah lapak, itu boleh dibilang udah main yang harus serius. Dalam arti lu terjun ke skena burung merpati. Ya kan? Skena burung merpati. Mau nggak mau? Burung balap apa burung tinggi? Burung atas, burung tinggi. Burung atas. Beli satu burung merpati untuk pada saat itu, lo bahan antara 5 sampai 10 juta. Ada yang ratusan ribu juga bisa-bisa aja sebenarnya, tergantung bahannya. Tapi lo beli 5 sampai 10 juta tuh, kenapa bisa mahal? Karena dia dari istilah tirah anakan yang dari burung-burung juara. Jam 4 menuju jam 6 itu ada pertandingannya lah, judinya. Dimana burung merpati itu diadu untuk balapan siapa yang sampai di bawah terlebih dahulu. Di lapak gua itu ada 8 lapak, dimana setiap lapak itu ngadu. Jadi setiap hari itu minimal ada 10 sampai 15 aduan. Satu aduan bisa 1 juta. Berarti 15 juta muter duit. Pang belum taruhan luar istilahnya. Nah, luaran. Dan gue setiap hari main itu. Ya kalau lagi menang kaya, ya kan, lagi gembel habis kayak gitu. Misalkan taruhan pun berapa? Minta 25, jadi. Gitu. Berapa? 30 bos, jadi. Gitu. Nah, mereka tuh ya, gua nggak punya duit nih, Bolok. Lu nggak pegang duit emang? Gitu. Habis bos. Lu pakai duit gua dulu nggak? Ngomongnya gitu. Iya, udah pasti. Gitu kan. Lu pakai duit gua dulu nggak? Boleh kok. Berapa? Ceban aja ya. Ban. Ya hal itu akhirnya terjadi apa ya? Terjadi. Ya kalau lagi menang akhirnya bisa balikin, tapi kalau kalah kan gue jadi ngutang kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya judi itu gue sangat kuat di era itu, yang akhirnya mengakibatkan gue boleh dibilang habis-habisan pada saat itu. Berhentinya gue main judi ketika gue menikah. Wah, udah gue tinggalin semua itu. Gue lumayan being a good father, gitu, tinggal di rumah, siaran radio, balik, gitu-gitu doang kerjaan gue hari-hari. Cuman itu aja kegiatan gue, gitu. Dan almarhum istri gue juga kerja di salah satu stasiun televisi dan lumayan tinggi jabatannya, jadi ya kita hidup dengan sangat berkecukupan pada saat itu. Tapi kalau buat pesen gua buat seluruh teman-teman
anak-anak sekarang, teman-teman generasi milenial, generasi Z, apapun itu. Gue bukan berarti melarang lu nakal ya, kalau bisa lu nakal justru kan. Karena kalau lu banyak banget temen gue yang dulunya bye-bye malah sekarang nakal, masalahnya terbalik ini jadi. Tapi nakalnya gue kasih tahu, nakal itu ada batasnya ya. Lu tau lah di mana kenakalan yang sudah melampaui batas, gue yakin semuanya udah pada pasti tahu. Tapi nakal dalam tanda kutip kayak misalkan, contoh nakal pulang pagi, tapi selama itu lu nongkrong di komunitas yang ternyata isinya ada fotografer dan segala macam, ada videografer. Terus ternyata lu banyak belajar dari situ, ngelihat orang syuting, ngelihat orang ini, ya kan. Akhirnya menjadi hal positif yang pas lu pulang diomelin bapak-bapak, pulang pagi, bla 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 bla. Gitu. Tapi lu tetap bandel, besok gitu lagi, besok gitu. Itu nakal yang positif menurut gua. Kalau memang lu ngomong ke orang tua lu, lagi belajar ini, syuting, ada teman-teman pada syuting, lagi pengen belajar kamera, gini segala macem. Gua rasa orang tua zaman sekarang nggak kayak orang tua zaman dulu ya. Malah didukung dengan lu dibelikan kamera, gitu. Kalau memang lu membuktikan ke orang tua lu. Kalau gua dulu kemana main band baik, gini segala macem ini. Ya kan, udah rambut kayak sikat WC, ya kan, pulang, bau lem, wah nggak macem, kayak gitu-gitu. Sama kasusnya waktu gua ketika gua dikasih kepercayaan. Jadi lu mau apa? Lu nggak mau sekolah kedokteran, nggak mau, akuntansi nggak mau, hukum nggak mau, ekonomi nggak, maunya apa? Musik. Ya udah sekolah musik. Tapi yang bener, buktiin ke bapak kalau misalkan kamu bisa hidup dari musik. Gitu. Gue pegang omongan itu ketika gue sekolah musik, gue balik, gue bilang harus bikin studio buat disewa-sewain. Ya udah bikin. Emang modalnya berapa? Sekian puluh juta, mesti beli ini terus ruangan, mesti diperedam, gini-gini segala macam. Ya udah bikin. Bikin, laku studionya. Bahkan boleh dibilang yang lahir dari B Sound Studio dulu ada Jun Panggangfu, Waiting Room, Naif, pada saat itu The Fly, jalan. Tapi kembali lagi, gue karena masih muda, ya kan. Kenakalan sering terjadi kayak misalkan mau malam mingguan, set, Grace ngajak jalan nih, anjir, ya kan. Nggak begini belum, telepon, belum begini, ini segala macem. Wah ke fire teman gue nya, fire nih. Si ini sama si ini lagi ada di fire nih, cewek nih, yang nelfon gue cowok teman gue. Sini mainin ntar malam ke fire, lu ikut nggak? Siap, duit tinggal 8.000 anjing. Cuma dapat kentang goreng doang ini ke fire 8.000. Dek, hari ini masuk berapa duit? Ada 200, sini pego, gocap masukin ke bawah, bilang aja yang latihan sekian orang gitu. Set, jalan pego. Tiap hari ada tuh duit kambil yang akhirnya maintenance untuk alat nggak keurus. Hancurlah studio gue tuh, simbal sobek, senar pada karat nggak diganti dan segala macem. Ya kebangkrutan terjadi dari diri kita sendiri akhirnya kan pada saat itu kan. Yang akhirnya gue pakai untuk hal-hal seperti itu. Nah ini contoh buat lo, jangan lo lakukan itu. Kalau lakukan lo berarti bego ngikutin gue gitu. Kalau mau studio lo maju, lo bangun sebuah usaha, maintenance lah dengan baik, ya kan. Memanage juga dia punya keuangan dengan baik. Gue kagak pada saat itu. Set, dapat 200, ambil pego. Ada 300, ambil 2,5. Gue sih gocap doang pada saat itu. Iya. Ya tapi ini gue cerita ini nggak harus gue kasih contoh, lu aja yang menilai, Pran. Jadi kalau gue cerita ini tuh, gue nggak harus ngasih tahu bahwa jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Semua ada di lu sebenarnya. Dengan gue cerita ini, lu bisa ngeliat kan, mana perbuatan gue yang baik, mana perbuatan gue yang jelek. Nah, lu yang nilai. Jadi seperti itu. Nah, hal itu gue lakukan pada saat itu sampai bangkrutnya studio gue. Dari bangkrut gara-gara judi, bangkrut studio. Nah, lu udah bisa dapat contoh tuh. Buat gue, perjalanan gue saat ini perjalanan yang lagi ribet-ribetnya. Kenapa? Gue baru banget melangkah dari ke hiatusan. Ini hiatusan. Gue sempat tidak aktif selama 2 tahun, balik lagi, jebret tapi langsung aktifin banyak bener. Band punya 2, bikin channel YouTube, ya kan. Gue mencoba untuk bisa eksis lagi di dunia hiburan, nge-MC, nge-host apa segala macam. Gue mulai lagi. Gue melakukan ini nggak setengah-setengah. Ketika gue memang balik, apapun yang gue lakukan ini sama kayak gue mulai lagi dari awal. Dari mulai Superglad, kita bicara dari Superglad yang tadi dibayar sampai 30 sampai 40 juta, Superglad kembali mundur ke 20 sampai 25 juta. Kita udah nggak bisa melihat Superglad seperti dulu lagi, kayak gitu. Oke. Kausa, band masih baru,
mau nggak mau lu merintis. Ada panggung, main udah hajar kayak kita dulu, main udah hajar. Keluar duit iya malah buat bensin dan latihan dan segala macam. Nggak dibayar sama sekali Kausa. Catatan Cibuluk, alhamdulillah dia punya traffic bagus, tapi kan tidak bisa langsung monetizing sudah, cuma tidak bisa langsung cair, harus ada nunggu ya. Lu tahu lah YouTube ada monetizing yang nunggu confirm pin dan segala macam. Walaupun sudah bisa dicairkan pun, gue tetap bilang tar aja nunggu rada banyak. Gue melakukan ini nggak setengah-setengah, karena ketika lu yakin bahwa apa yang lu lakukan itu bisa berhasil, itu lu pasti akan ngelakuin dengan passion, dengan hati lu. Wah, gue yakin Cabul bisa gede, gue gedein. Gue yakin Superglad bisa gede lagi, gue yakin Kausa bisa gede lagi, gue yakin. Walaupun tertatih-tatih di awal, tertatih-tatihnya kalau sekarang boleh dibilang bukan tertatih-tatih karena susah untuk mencari apapun. Tertatih-tatihnya adalah lu harus menurunkan ego lu. Dalam arti, lu udah nggak bisa dibayar sekian, lu punya band baru yang harus bisa lu ngeluarin duit malah, lu punya channel YouTube yang ternyata lu harus pelan-pelan ngebangun. Ya tinggal strategi lu gimana cara membesarkan band, cara membesarkan catatan Cibuluknya, yang boleh dibilang secara tidak langsung kita menjadi sebuah tim yang akhirnya menjadi pekerja profesional di bidangnya. Ketika kayak gue bilang tadi, lu yakin ini bisa gede, pasti bisa. Sama satu, lu jangan pernah ngeluh. Kalau misalkan lu bikin suatu kerjaan, lu ngeluh mulu, aduh capek syuting besok pagi ya, aduh ya malas banget, aduh ntar tamunya sampai, aduh, udah nggak akan maju itu Bray. Ya nggak, syuting sampai nih, jebret, wah oke. Pala lu semangat, pang si syuting ini. Besok manggung di mana di sini? Bayarannya berapa? 40.000 ya, bensin doang, hajar kayak gitu. Jadi itu semangatnya gitu. Superglad main gini-gini segala macam. Om besok main di sini ya, ada manajer gue hubungin. Iya, cuman dapat fee transport doang om 1,5, hajar. Anak-anak pun gue bangun semangat anak-anak untuk kembali seperti dulu kita pertama kali ngeband lagi, karena Superglad sudah di era 420 istilah zona nyaman kalau kata zona nyaman lebih 420 kan? Iya. Udah di era itu. Jadi ketika udah zona nyaman di rumah dengan sofa yang cozy, anak main di pangkuan gitu-gitu. Itu sudah dilakukan sudah di ini sama Superglad di era sekarang. Gue bilang, "Woi, tinggalin sofa lo, anak lu tinggalin bentar. Toh malam lo akan ketemu lagi. Ajar kita naik Metro Mini lagi, friend." Kayak gitu. Jadi lu udah jangan nunggu Alphard dengan duduk santai. Metro Mini kita hajar, itu kurang lebih seperti itu. Nah, bersyukur itu sangat luar biasa, friend. Bersyukur, yakin, udah itu doang yang lu pegang. Lu yakin jadi seorang kameramen, ya kan? Udah lu tekunin sebagai seorang kameramen, yakinin ini, gue begini segala macam. Gimana caranya lu pengen punya kamera ini, lu berusaha untuk dapat, syukur-syukur lu dibantu sama orang tua. Tapi kalau lu nggak dibantu, lu usaha dan segala macam, yakin gue bisa nih, gue jadi kameramen. Tuh, jadi yakin sama bersyukur.